Di balik cermin mewah penthouse miliknya, Arjun merancang skenario gila untuk menjadi gelandangan, bukan karena butuh uang, tapi karena ia ingin menguji harga sebuah ketulusan manusia dengan cara yang manipulatif. Ia menjadikan kemiskinan sebagai kostum panggung untuk menjerat Santi, seorang polwan idealis yang ia jadikan objek eksperimen emosionalnya. Namun, permainan peran ini berubah menjadi mimpi buruk ketika identitas aslinya tercium oleh naluri tajam seorang pensiunan intelijen, menyeret Arjun ke dalam sidang penghakiman keluarga yang menelanjangi arogansinya hingga ke tulang. Mampukah hubungan yang dibangun di atas pondasi kebohongan bertahan ketika satu-satunya solusi yang tersisa hanyalah transaksi logis antara cinta yang retak dan realitas finansial yang kejam? Di puncak gedung pencakar langit Jakarta, Arjun Wijaya menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Di luar sana, jutaan orang berjuang demi sesuap nasi, sementara Arjun berjuang melawan musuh yang tak kasat mata, kebosanan dan paranaya. Sebagai pewaris tunggal imperium bisnis yang menggurita, Arjun tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap senyuman yang ditujukan padanya memiliki label harga. Ia tidak mencari cinta, ia mencari validasi. Ia ingin membuktikan tesis gila di kepalanya bahwa manusia itu pada dasarnya transaksional, dan hanya kemiskinan buatan yang bisa menyaring parasit dari hidupnya. Ini bukan sekadar pencarian jodoh. Ini adalah audisi brutal di mana ia adalah sutradara sekaligus aktor utamanya. Kau benar-benar akan melakukannya lagi? Menjadi miskin demi hobi anehmu itu? Raka, manajer sekaligus satu-satunya teman yang tahu kegilaan ini, menatapnya dengan jijik yang tak disembunyikan. Arjun tersenyum miring, merapikan kerah kaos oblong lusuh yang baru saja ia beli seharga 5.000 perak di pasar Loal. Ini bukan hobi, Raka. Ini seleksi alam. Wanita-wanita di lingkaran kita hanya mencintai kartu kreditku. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku tidak punya apa-apa. Apakah aku masih berharga? Kau sakit, Jun. Kau menjadikan hidup orang lain sebagai eksperimen, cibir Raka. Dan kau tetap digaji untuk diam, balas Arjun dingin. Malam itu, Arjun meninggalkan penthouse-nya. Ia menukar kasur king size-nya dengan emperan toko dingin di Jakarta Timur. Ia menukar rasa aman dengan adrenalin. Ada kepuasan erotis yang aneh saat ia melihat orang-orang menatapnya dengan jijik. Ia merasa superior. Mereka tidak tahu bahwa, gelandangan, yang mereka ludahi bisa membeli gedung tempat mereka bekerja. 3 hari menjadi, Jaka, si pemulung, Arjun menemukan targetnya. Di sebuah taman kota yang kumuh, ia melihat Santi. Wanita itu berseragam polisi, sedang memarahi seorang tukang parkir liar yang memalak pedagang tua. Bukan kecantikannya yang menarik Arjun, melainkan kenaifannya. Santi memiliki mata yang memancarkan idealisme bodoh, jenis tatapan yang percaya bahwa dunia bisa diselamatkan. Arjun mengamati dari balik tumpukan kardus, seperti predator mengamati mangsa yang terluka. Santi adalah kanvas kosong yang sempurna untuk manipulasi emosionalnya. Saat Santi selesai bertugas dan duduk sendirian di bangku taman sambil memijat pelipisnya, Arjun melancarkan aksinya. Ia sengaja menjatuhkan karung botol plastiknya tepat di depan Santi, lalu pura-pura terhuyung lemas. Pak, Mas? Santi langsung sigap berdiri, naluri penolongnya menyala seketika. Arjun menunduk, menyembunyikan seringai tipisnya. Maaf, Bu Polisi, saya pusing sedikit. Belum makan dari kemarin. Suaranya dibuat serak dan menyedihkan. Ia tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Ia tidak sedang mencari cinta saat itu. Ia sedang menguji seberapa mudah wanita ini bisa ditipu oleh narasi penderitaan. Santi menatapnya, bukan dengan jijik, tapi dengan iba yang mendalam. Duduk dulu sini. Jangan paksakan diri. Arjun duduk, menikmati momen itu. Kebohongan ini, pikirnya, akan menjadi permainan yang sangat menyenangkan. Ia tidak sadar bahwa permainan ini memiliki risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan uang. Ia mempertaruhkan sisa kemanusiaannya sendiri. Hari-hari berlalu menjadi rutinitas yang memabukkan bagi Arjun. Setiap pagi, ia akan menunggu di taman, bukan untuk mencari botol bekas, tapi untuk menyetor wajah pada Santi. Ia menciptakan karakter, Jaka, dengan sangat detail. Seorang mantan buruh pabrik yang di PHK sepihak,
yatim piatu, dan korban kejamnya ibu kota. Cerita yang klise, namun efektif karena menyentuh sisi keibuan dan rasa keadilan Santi. Santi, di sisi lain, mulai melihat Jaka sebagai anomali. Di tengah kerasnya jalanan dan banyaknya kriminal yang ia tangkap setiap hari, Jaka tampak begitu sopan, bicaranya teratur, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tidak pada tempatnya. Santi sering membawakan nasi bungkus, terkadang uang receh, yang selalu ditolak Arjun dengan halus, sebuah taktik psikologis untuk menunjukkan bahwa ia miskin tapi bermartabat. Penolakan itu justru membuat Santi semakin penasaran dan respek. "Kenapa kamu nggak pulang kampung saja, Jack?" tanya Santi suatu sore, saat mereka duduk di trotoar menikmati es teh plastik. "Jakarta terlalu kejam buat orang baik kayak kamu." Arjun menatap aspal panas, berakting sedih. "Nggak ada yang nunggu saya di kampung, Santi. Lagi pula, sejak ketemu kamu, Jakarta rasanya nggak sejahat itu." Kalimat itu, yang dirancang Arjun dengan hati-hati, sukses membuat wajah Santi memerah. Arjun mencatat reaksi itu dalam hati, target terkunci. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Arjun. Semakin ia mengenal Santi, semakin ia melihat bahwa wanita ini benar-benar tulus. Santi bukan hanya baik di permukaan. Ia melihat Santi memberikan jaketnya pada anak jalanan saat hujan deras, atau membelikan obat untuk pengamen yang sakit. Ketulusan Santi adalah cermin yang memantulkan betapa palsunya Arjun. Rasa bersalah mulai merayap, namun Arjun menekannya dengan ego. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang memberikan Santi hadiah, berupa dirinya yang sebenarnya nanti. Jika dia lulus ujian ini, dia akan mendapatkan segalanya, pikir Arjun arogan. Dia akan jadi istri miliarder. Sedikit kebohongan sekarang adalah harga yang murah untuk masa depan semewah itu. Suatu siang, saat Arjun sedang pura-pura memilah sampah di dekat pos polisi, ia melihat Santi sedang dimarahi habis-habisan oleh komandannya karena menolak uang damai dari tersangka narkoba. Santi keluar dengan mata berkaca-kaca, menendang ban motornya dengan frustrasi. Arjun mendekat, kali ini bukan sebagai pemulung yang butuh bantuan, tapi sebagai pria yang menawarkan sandaran. "Kadang, menjadi benar itu emang bikin sakit, San," ujar Arjun pelan, berdiri di belakangnya. Santi berbalik, pertahanannya runtuh. "Dunia ini busuk, Jack. Orang jujur malah diinjak." "Enggak semua," Arjun menatap mata Santi dalam-dalam. "Di mata saya, kamu itu berlian di tumpukan sampah. Jangan biarkan mereka mengubahmu." Momen itu mengubah segalanya. Santi tidak lagi melihat Jaka sebagai objek kasihan, tapi sebagai satu-satunya orang yang mengerti jiwanya. Tanpa sadar, Arjun telah menjebak dirinya sendiri. Ia mulai menikmati peran Jaka bukan karena ia suka menjadi miskin, tapi karena sebagai Jaka, ia mendapatkan tatapan pemujaan yang tulus dari Santi, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebagai Arjun Wijaya. Namun, di balik kehangatan itu, bayangan kebohongan semakin membesar, siap menelan mereka berdua. Masalah utama dari berpura-pura menjadi orang lain adalah tubuh tidak bisa berbohong selamanya. Kebiasaan hidup mewah Arjun mulai bocor dalam detail-detail kecil yang luput dari perencanaannya. Cara ia memegang sendok garpu yang terlalu anggun, kosakatanya yang terlalu intelek saat membahas ekonomi pasar secara tidak sengaja, hingga postur tubuhnya yang tegap ala orang yang rajin ke gym mahal, bukan bungkuk karena beban karung. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu. Santi, yang merasa semakin nyaman, mengajak Jaka makan di warung tenda pecel lele. Suasana awalnya hangat, mereka tertawa membicarakan hal-hal remeh. Namun, ketenangan itu terusik ketika 3 preman mabuk mendatangi warung tersebut, memalak pemilik warung dan mulai menggoda Santi dengan kasar. "Ot, cantik. Polisi gajinya kecil, mending nemenin abang," ujar salah satu preman sambil mencoba menyentuh dagu Santi. Santi sudah siap berdiri untuk melawan, tapi Arjun bergerak lebih cepat. Refleks latihan bela diri Krav Maga yang ia pelajari dari instruktur pribadi di Israel mengambil alih. Dalam hitungan detik, Arjun memelintir tangan preman itu, menendang lututnya hingga terdengar bunyi krak, dan membantingnya ke meja dengan efisiensi yang mengerikan. 2 preman lainnya mundur ketakutan melihat tatapan dingin di mata Arjun, tatapan seorang pembunuh, bukan pemulung. "Pergi."
Sebelum saya patahkan leher kalian, desis Arjun dengan suara rendah yang penuh ancaman. Suasana warung hening mencekam. Para preman lari terbirit-birit. Santi menatap Arjun, tapi bukan dengan rasa terima kasih, melainkan dengan kebingungan dan kecurigaan yang tajam. Polisi dalam dirinya terbangun. Gerakan Arjun tadi terlalu terlatih, terlalu bersih, dan terlalu percaya diri untuk seorang gelandangan yang katanya kurang gizi. "Siapa kamu sebenarnya, Jack?" tanya Santi, suaranya bergetar. "Itu tadi, itu bukan gerakan orang sembarangan. Itu teknik militer atau bela diri tingkat tinggi." Arjun tersadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba kembali ke karakter Jaka, membungkukkan badan dan memasang wajah polos. Dulu di kampung saya sering berantem antar desa, San. Kebetulan aja tadi lagi beruntung." "Beruntung?" Santi menyipitkan mata, menatap tangan Arjun. Ia meraih tangan itu, meraba telapak tangannya. "Tangan kamu, kapalanmu bukan di tempat orang yang biasa macul atau angkat karung. Ini kapalan orang yang sering angkat beban besi. Halus, tapi keras di bagian tertentu." Arjun menarik tangannya perlahan, jantungnya berdegup kencang. Kebohongan ini mulai runtuh, dan ia belum siap. "Kamu terlalu banyak mikir, Bu Polisi. Saya cuma mau ngelindungin kamu." "Aku nggak butuh dilindungi dengan kebohongan, Jaka," balas Santi dingin. "Ayahku ingin bertemu kamu besok malam. Makan malam di rumah. Kalau kamu memang serius sama aku, dan gak ada yang disembunyikan, datanglah." Itu bukan undangan. Itu adalah panggilan interogasi. Arjun tahu, ia sedang berjalan menuju jebakan, tapi egonya yang besar menolak untuk mundur. Ia merasa bisa mengelabui ayah Santi seperti ia mengelabui putrinya. Namun, ia tidak tahu siapa yang akan ia hadapi. Rumah Santi sederhana, tipe rumah perumnas lama yang terawat. Namun bagi Arjun, melangkah ke teras rumah itu terasa lebih menegangkan daripada rapat pemegang saham. Ia datang dengan pakaian terbaik, versi Jaka, kemeja batik pasar loak yang agak kebesaran. Di ruang tamu, Hendra, ayah Santi, sudah duduk menunggu seperti hakim agung. Tatapan pria tua itu setajam silet, seolah bisa memindai isi dompet dan dosa-dosa Arjun sekaligus. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyiksa. Hanya denting sendok yang terdengar. Hendra tidak menyentuh makanannya, ia terus mengawasi Arjun yang berusaha makan dengan lahap ala orang susah. "Jadi, Nak Jaka," Hendra membuka suara, nadanya datar namun menusuk. "Santi bilang kamu pemulung. Tapi baumu aneh." Arjun tersedak sedikit. "Maaf, Pak. Saya sudah mandi." "Bukan bau badan," potong Hendra cepat. "Kamu bau uang. Bau sabun mahal yang coba kamu tutupi dengan minyak jelantah. Bau parfum yang sudah meresap ke pori-pori kulitmu yang tidak bisa hilang hanya dengan mandi di sungai." Santi terdiam, menatap ayahnya kaget. "Ayah, jangan kasar." "Diam kamu, San. Kamu polisi tapi buta," bentak Hendra halus. Ia mencondongkan tubuh ke arah Arjun. "Saya mantan intelijen, Nak. Saya tahu kapan seseorang sedang memakai topeng. Posturmu, cara dudukmu yang tegak meski kamu mencoba membungkuk, gigimu yang terlalu putih dan rata untuk orang yang tidak punya akses ke dokter gigi mahal. Kamu pikir kemiskinan itu kostum panggung?" Arjun merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telanjang dan kecil. Tidak ada kekayaan yang bisa menyelamatkannya dari tatapan pria tua ini. Saya tulus mencintai Santi, Pak." Arjun mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar kosong. "Cinta?" Hendra tertawa sinis, suara yang kering dan menyakitkan. "Orang kaya sepertimu, yang datang ke dunia kami, bermain-main menjadi orang miskin demi sensasi, itu bukan cinta. Itu penghinaan. Kamu memperlakukan hidup susah kami sebagai wisata. Sebagai ujian. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan yang sedang menguji umatnya?" Hendra melempar sebuah amplop coklat ke atas meja. Foto-foto Arjun turun dari mobil mewah, Arjun di pesta koktail, Arjun dalam balutan jas Armani, berserakan di antara piring sambal dan nasi. "Arjun Wijaya. Pewaris Wijaya Group," baca Hendra dengan nada jijik. Santi memucak.
Ia mengambil salah satu foto itu, tangannya gemetar hebat. Ia menatap Arjun, lalu foto itu, lalu kembali ke Arjun. Rasa sakit di matanya bukan hanya karena patah hati, tapi karena merasa dipermainkan secara brutal. Jadi, selama ini, suara Santi tercekat. Semua cerita tentang kelaparan, tentang tidur di emperan, itu semua cuma permainan buat kamu? Kamu ngetawain aku dalam hati setiap kali aku kasih kamu nasi bungkus? Iya? Enggak, San. Enggak pernah. Arjun berdiri, panik. Aku cuma mau cari wanita yang gak gila harta. Aku mau pastikan kamu tulus. Tulus? Teriak Santi, air mata kemarahan mulai tumpah. Kamu menguji ketulusanku dengan tipu daya busuk. Kamu memanipulasi empatiku. Kamu pikir karena kamu kaya, kamu berhak mengaudit hati orang miskin? Pergi kamu. Pergi dari rumahku. Arjun terdiam, hancur oleh kebenarannya sendiri. Ia diusir bukan karena ia miskin, tapi karena ia terlalu kaya dan terlalu sombong untuk mengerti arti harga diri. Seminggu setelah pengusiran itu, Arjun tidak kembali ke kehidupan mewahnya. Ia mengurung diri di apartemen, dihantui oleh wajah kecewa Santi. Ia menyadari bahwa kekayaannya memang bisa membeli segalanya, kecuali rasa hormat dari orang seperti Hendra dan cinta tulus dari Santi yang sudah ia rusak. Namun, Arjun adalah pebisnis. Ia tidak menyerah pada kegagalan, ia melakukan negosiasi ulang. Ia datang kembali ke pos polisi tempat Santi bekerja. Bukan sebagai Jaka si pemulung, tapi sebagai Arjun Wijaya, lengkap dengan setelan jas seharga ratusan juta dan iring-iringan pengawal. Ia tidak datang untuk meminta maaf dengan bunga, ia datang untuk menawarkan kenyataan. Santi keluar menemui Arjun di halaman parkir, wajahnya dingin dan keras. Mau apa lagi? Mau pamer kalau kamu sudah menang? Aku datang untuk menawarkan kesepakatan, Santi, ujar Arjun, menanggalkan nada romantisnya. Ia berbicara sebagai pria dewasa yang pragmatis. Aku berbohong. Aku brengsek. Aku memanipulasi kamu. Itu fakta yang tidak akan aku bantah. Tapi fakta lainnya adalah, kita cocok. Kita punya koneksi yang nyata di luar semua sandiwara itu. Dan fakta ketiga, kamu butuh kekuatan untuk melawan sistem yang korup, dan aku punya kekuatan itu. Santi tertegun, muak dengan arogansi itu tapi juga mendengarkan. Kamu pikir cinta itu transaksi bisnis? Semuanya adalah transaksi, San. Kamu memberikan ketulusan, aku memberikan keamanan. Ayahmu sakit-sakitan, kan? Butuh biaya besar untuk operasi jantungnya. Gajimu sebagai polisi jujur tidak akan cukup sampai kiamat pun. Aku bisa menyelamatkan dia hari ini juga. Santi menatap Arjun dengan nyalang. Kamu mencoba membeliku? Tidak. Aku mencoba membelikanmu kesempatan untuk bahagia tanpa penderitaan finansial. Dan sebagai gantinya, aku mendapatkan satu-satunya wanita yang berani menampar egoku. Ini bukan dongeng, Santi. Ini hidup. Cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Santi terdiam lama. Angin panas Jakarta menerpa wajah mereka. Ini adalah momen kontroversial itu, di mana idealisme berbenturan dengan realitas yang brutal. Santi membenci Arjun karena kebohongannya, tapi ia juga mencintai kenyamanan yang ditawarkan Arjun, dan sebagian kecil hatinya masih merindukan sosok, Jaka, yang ada di dalam tubuh Arjun. Dengan berat hati, Santi menghela napas panjang, seolah melepas separuh jiwanya. Kalau aku menerimamu, Arjun, jangan pernah berpikir kamu membeli cintaku. Kamu hanya membeli waktuku. Kepercayaanku, itu harus kamu bangun dari nol, dengan darah dan keringat, bukan dengan uang. Arjun tersenyum tipis, senyum yang getir namun lega. Ia tahu ia tidak mendapatkan happy ending yang sempurna. Ia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Sebuah hubungan yang retak, yang direkatkan kembali dengan kompromi dan uang. Deal, jawab Arjun. Mereka tidak berpelukan mesra. Mereka berdiri bersisian, menatap hiruk-pikuk Jakarta. Mereka bersatu, tetapi bayang-bayang kebohongan, Jaka, akan selamanya menjadi hantu di antara mereka. Arjun mendapatkan cinta sejati, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada seluruh hartanya.
Ia harus hidup dengan wanita yang tahu persis betapa manipulatifnya dirinya, dan wanita itu memilih bertahan bukan karena cinta buta, melainkan karena logika. Sebuah akhir yang tidak romantis, namun sangat, sangat nyata. Pada akhirnya, Arjun dan Santi memang bersatu, namun bukan dalam pelukan romantis ala dongeng, melainkan dalam kesepakatan kompromi yang realistis di mana cinta harus berdamai dengan logika finansial demi bertahan hidup. Kisah ini menjadi tamparan keras bahwa kepercayaan adalah mata uang termahal yang jika sekali dirusak, hanya bisa ditambal namun tak akan pernah utuh kembali, serta mengingatkan kita bahwa memuji ketulusan orang lain dengan tipu daya adalah bentuk arogansi yang berbahaya. Cerita ini hanyalah fiktif belaka, namun dirancang dengan nuansa surrealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran tentang kompleksitas hubungan manusia. Terima kasih yang tulus saya ucapkan karena Anda telah menyimak kisah penuh intrik ini hingga akhir.